Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali dalam pembelajaran geografi, ya. Kita masih tetap pada video pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, ya. Oke. Di sini kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, yang di sini tertera pada C, penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Oke, kita artikan dulu apa penginderaan jauh. Di sini nanti ada beberapa definisi dari penginderaan jauh menurut beberapa ahli. Yang pertama, penginderaan jauh menurut Lillison dan Kiefer. Menurut Lillison dan Kiefer, penginderaan jauh adalah suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau yang disebut dengan sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek atau daerah atau fenomena yang akan kita kaji, ya, atau fenomena tersebut. Kemudian penginderaan jauh, kalau menurut David T. Lindgren, penginderaan jauh itu adalah sebagai suatu teknik, ya, yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis atau mendapatkan suatu informasi tentang bumi. Kemudian menurut Paul J. Curran, penginderaan jauh itu adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam suatu gambar pada suatu lingkungan yang ada di bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Ya, kita lanjut. Komponen penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini merupakan suatu sistem, ya, yang melibatkan juga banyak komponen yang saling terkait. Nah, komponen-komponen penginderaan jauh ini adalah sebagai berikut, ya, yaitu ada sumber tenaga, ya. Sumber tenaga ini adalah berupa matahari, yaitu dalam penginderaan jauh. Sudah sumber tenaga tadi yang berupa matahari, itu juga ada juga atmosfer, ya. Atmosfer ini adalah suatu alat untuk menjalankan fungsinya, karena atmosfer ini terdapat adanya spektrum elektromagnetik yang diterima bumi yang didapat atau dipengaruhi oleh atmosfer, ya. Kemudian objek, ya. Nah, objek ini adalah sarana atau objek yang akan kita ambil, ya, yang akan kita dapati, karena objek ini nanti memantulkan panjang gelombang, ya, yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada suatu sensor. Nanti pada objek ini kita ambil baik dari hidrosfer, litosfer, ya, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita ambil datanya, ya. Ini objek nanti yang dipantulkan oleh adanya sumber tenaga dan serapan dari atmosfer. Kemudian keempat ini adalah sensor. Sensor ini adalah suatu benda yang digunakan untuk merekam objek, ya, tersebut, ya. Objek tertentu. Apa objeknya? Jadi sensor ini adalah berupa kamera foto, ya. Kamera foto yang digunakan untuk merekam suatu objek, ya. Kemudian nanti selanjutnya adalah perolehan data, ya. Yang keempat, ya. Yang kelima, perolehan data. Perolehan data ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menginterpretasi foto udara yang berupa citra satelit secara visual dan numerik atau digital. Kemudian kelanjutan dari komponen
yaitu sebagai penggunaan data, yaitu yang mana ini merupakan suatu faktor untuk melihat tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh, ya. Nah, itu tingkat keberhasilan. Nanti makanya yang disebut nanti yang berupa adanya citra, ya, citra atas suatu gambaran. Nah, di sini nanti kita lihat jenis citra dalam penginderaan jauh, ya. Nah, secara umum citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Adapun citra non-foto itu dihasilkan oleh sensor tapi bukan kamera. Nah, sekarang kita lihat yang A, citra foto. Citra foto itu satu berdasarkan spektrum elektromagnetik, ya. Nah, ini kita lihat ada gambar hasil dari citra foto itu seperti adanya di sini gambar. Kamu lihat pada gambar, ya, ada foto pankromatik, ya, dimana pada foto pankromatik ini dia merekam seluruh spektrum cahaya sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Nah, ini kita lihat gambar, ya. Ya, pada tata ruang, ya, yang ada di permukaan bumi. Kemudian hasil yang kedua adalah yang disebut dengan foto ortokromatik, ya. Foto ortokromatik ini adalah foto yang merekam spektrum, ya, yang gelombangnya 0,4 sampai 0,56, ya, yang mana umumnya digunakan ini foto ortokromatik ini digunakan untuk mendeteksi pada tumpahan minyak di laut. Nah, ini kita lihat, ya, gambar, ya, yang ada. Kemudian gambar selanjutnya itu adalah foto inframerah. Foto inframerah ini adalah foto yang merekam spektrum inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,7 sampai 0,9. Nah, ini hasil deteksi nanti terdapat pada citra foto, macam-macam jenis fotonya, ya. Nanti kita lihat lagi ada juga pada gambar di sini yang itu yang disebut dengan foto ultra ungu, ya. Di mana hasil citra fotonya pada foto ultra ungu ini dia merekam spektrum ultra ungu antara 0,29 sampai 0,4, ya, yang mana spektrum cahayanya tampak tidak ikut terekam di dalam foto, ya. Nah, ini kita lihat pada kenampakannya, ya, gambar foto ultra ungu. Kemudian kalau dilihat berdasarkan sumbu kamera, ya, dua sumbu kamera ini juga akan menghasilkan foto tegak atau dikatakan foto vertikal, ya. Kita lihat pada gambar ini, kita lihat gambarnya di mana foto ini dibuat dengan sumbu kamera dia tegak lurus terhadap permukaan bumi, ya, tegak lurus terhadap permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah foto condong, ya, atau foto miring, ya, miring. Nah, kita lihat pada kenampakan yang ada pada permukaan bumi, di mana pada gambar ini terlihat foto ini dibuat dengan sumbu kamera dia menyudut, ya, menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi, yang mana dengan sudut condongnya adalah 100 derajat atau lebih, ya. Kita lihat pada gambar itu. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga berdasarkan sudut liputan kamera, ya, yang mana nanti kamu lihat pada gambar ini itu adalah contoh pengambilan foto udara dia tegak di lahan datar, ya. Sehingga nanti akan menghasilkan jenis kamera, ya, dilihat dari kemudian berapa panjang fokusnya, kemudian sudut liputannya sehingga mendapatkan hasil jenis
foto. Seperti misalnya contoh di sini ada jenis kamera dia sudut kecil ya, yang memiliki nanti kita lihat untuk menatap pada kamera itu ya, pada kamera dengan dilihat dari panjang sudutnya 300 ya, misalnya buat 300, sedangkan sudut liputannya kurang lebih dari 600 derajat, sehingga jenis fotonya itu sudut kecil ya. Kemudian sudut normal ya, juga panjang fokus kita lihat di gambar itu ya 209,5, sudut liputannya 60 sampai 70 derajat sehingga menghasilkan sudut normal atau sudut standar. Kemudian jenis kamera yang sudut lebar ya 152,4 panjang fokusnya, sedangkan menghasilkan sudut liputan 75 sampai 100 derajat sehingga didapat jenis foto dia terdapat sudutnya lebar. Kemudian jenis kamera kalau dilihat dari pengambilan fotonya sudutnya sangat lebar ya, sehingga kita fokus ke di panjang fokusnya 88,8, kemudian sudut liputannya itu adalah kurang lebih dari 100 derajat sehingga jenis foto yang didapat nanti sudutnya sangat lebar. Itu dilihat dari sudut berdasarkan sudut liputan kamera. Nah, yang B ya. Yang B itu adalah citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor ya. Jadi dia bukan kamera ya, karena citra non-foto ini nanti dibedakan kembali berdasarkan dari spektrum elektromagnetik dengan sumber sensor dan warna yang digunakan. Nah, di situ ada gambar ya tata ruang yang ada di muka bumi, yang mana terlihat perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara yang dibuat, di mana citra dirgantara dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara ya. Misalnya adalah kita lihat dari citra inframerahnya ya, citra inframerah, thermal, citra radar, dan citra MSS. Kemudian citra satelit itu dibuat dari antariksa atau angkasa luar ya. Nah, itu lihat dari gambar kenampakan ya. Kalau lihat dari citra foto warna semu itu warna objeknya tidak sama dengan warna foto ya. Misalnya dilihat dari vegetasi hijau itu dia tampak merah karena menggunakan sinar inframerah. Kalau kita lihat dari kalian lihat ya, lihat dari gambar kenampakan yang ada pada gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat dari citra foto warna aslinya, ini merupakan foto pankromatik ya, yang berwarna. Misalnya saja kamu lihat dari vegetasi ya, vegetasinya itu kamu lihat dia berwarna, vegetasi aslinya dia berwarna hijau, itu ya vegetasinya tampak berwarna hijau kalau dilihat dari citra foto warna asli ya. Jadi dilihat dari citra foto warna semu dan citra warna aslinya itu terlihat ya. Nah, kita lanjutkan di interpretasi citra ya. Interpretasi citra itu ada pertama satu rona dan warna ya. Rona dan warna, rona atau tingkat kecerahan ya pada suatu objek ya, yaitu rona ini adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang ya. Jadi di mana objek itu akan terlihat cerah apabila dia memiliki daya pantul yang tinggi ya. Jadi objek daya pantulnya itu kalau rendah dia akan juga berwarna gelap ya. Jadi daya pantul rendah artinya memiliki daya serap terhadap cahaya yang tinggi. Misalnya saja kita lihat nanti ya, misal kita lihat di sini tata ruangnya di sini. Misalnya saja sawah ya yang digenangi air, ini terlihat lebih gelap daripada sawah
kering. Jadi ronanya artinya itu objek air ini memiliki daya serap tinggi terhadap cahaya yang dipancarkan oleh sumber tenaga, ya. Itu yang nomor satu. Kemudian nanti kedua, tekstur, ya. Tekstur ini menunjukkan suatu frekuensi atau perubahan rona pada citra, ya. Rona pada citra pada bagian tertentu itu ada 3 tingkatan, ya. Ada tingkatan tekstur, yakni seperti yang disebut dengan pola, ya. Pola ini menunjukkan susunan, ya. Pola ini menunjukkan susunan keruangan suatu objek. Artinya pengulangan bentuk tertentu pada objek bentang alam atau bentang buatan untuk memudahkan proses identifikasi permukiman, ya, permukiman. Nah, ini kita lihat seperti pemukiman di sini contohnya nanti adalah asosiasi lahan terbuka di dekat hutan misalnya, itu atau disebut dengan identifikasi terhadap pemukiman transmigrasi, ya, yang dikenali dari polanya yang teratur nanti, ya, sehingga ukuran rumah, jarak antar rumah itu seragam sehingga serta berdekatan dia dengan jalan, ya, dengan jalan. Nah, ini ya dilihat dari pola. Kemudian ada juga yang bayangan, ya. Nanti di sini juga bayangan. Bayangin, nah ini adalah objek dan waktu pemotretan ini dapat menjelaskan arah mata angin, foto udara. Jadi bayangan objek ini dapat memperjelas kenampakan. Nah, itu kita lihat pada gambar. Apabila tidak menutupi objek yang lain, unsur ini dipengaruhi karena apa? Karena dari penyinaran matahari pada saat perekaman, ya, pada saat perekaman. Kalau kita lihat di sini nanti ada gedung, ya. Jadi gedung ini dia memiliki bayangan panjang, ya. Sedangkan gedung rendah memiliki bayangan pendek, ya. Nah, kamu lihat dari gambar di sini, ya. Itu. Kemudian nanti situs. Situs itu atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Yang mana kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya itu disebut dengan asosiasi, ya. Itu jadi dia cirinya objek secara langsung. Jadi dia melainkan dia terkait lingkungan di sekitarnya. Contohnya ini nanti, ya, berdekatan daripada pemukiman dengan gambar pada bayangan kenampakan pada jalan, ya. Nah, itu yaitu terlihat pada objek yang lain yang di sekitarnya disebut dengan asosiasi. Nah, begitu saja penjelasan dari Ibu. Nanti kita lanjutkan kembali ke definisi SIK, ya. Semoga dengan pengetahuan penginderaan jauh ini dapat menambah pengetahuan buat kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.